terbangnya ke laut, sini mendekat, lihat mulut saya. Lalu Gusmi pun membuka mulutnya lebar-lebar dan terlihat laut di dalam mulutnya. Jadi ketika Gusmi membuka mulut itu terlihat laut yang bergelombang. Nah, setelah itu orang-orang yang berada di diskotik tersebut pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu menyatakan bertaubat dan meninggalkan minuman keras tersebut. Welcome to my channel Hamzah Tetua. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita semua. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah ulama sekaligus wali Allah, yaitu Kiai Haji Hamim Thoheri Jajuli. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tetap di channel Hamzah Tetua. Kiai Haji Hamim Thoheri yang lebih akrab dipanggil dengan Gusmi lahir pada tanggal 17 Agustus 1940. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Jajuli, seorang ulama sufi dan ahli thariqah, pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Nah, Gusmi ini merupakan pendiri jamaah Dzikrul Ghafilin. Gusmi dari kecil sudah memperlihatkan tanda-tanda kewaliannya. Nah, ketika Gusmi berumur 9 tahun, itu Kiai Haji Romli meninggal dunia. Nah, yang belum tahu siapa Kiai Haji Romli tersebut, Kiai Haji Romli merupakan mursyid thariqah. Nah, ketika itu datang utusan dari keluarga Kiai Haji Romli datang untuk menyampaikan kabar bahwa Kiai Haji Romli telah meninggal dunia. Nah, ketika itu Kiai Jajuli pun bersama keluarga bersiap-siap untuk takziah nih. Nah, saat itu juga Gusmi masih bermain-main di halaman pesantren. Lalu saat hendak pergi bertakziah, Kiai Jajuli bersama keluarga, Kiai Jajuli pun bertanya kepada Gusmi, "Gusmi, kita semua mau bertakziah kepada Kiai Haji Romli. Kamu mau ikut enggak?" kata Kiai Jajuli. Nah, Gusmi pun menjawab, "Malas, Bah," itu kata Gusmi. Nah, setelah sampai di peterongan di dalam Kiai Haji Romli almarhum, mereka pun disambut oleh Nyai Romli. Nah, Nyai Romli pun berkata, "Alhamdulillah Kiai bisa datang." Lalu Kiai Jajuli pun berkata kepada Nyai Romli, "Maaf Nyai, Gusmi tidak mau ikut. Tadi sudah saya ajak tapi tidak mau." "Loh, Gusmi itu sudah ada di sini menemani Kiai Romli dari sakit sampai meninggal dunia." Nah, tutur kata Nyai Romli. Nah, Kiai Jajuli pun heran, padahal Gusmi ada di pesantren sudah seminggu. Nah, setelah itu pun setelah pulang dari takziah, Kiai Jajuli pun mencari santri yang menjaga Gusmi ini. Nah, Kiai Jajuli pun bertanya kepada santri yang menjaga Gusmi ini bahwa kalau seminggu ini Gusmi ada di mana. Nah, santri pun menjawab, "Gusmi itu seminggu ini sudah di pondok, nggak pergi kemana-mana." Lalu Kiai Jajuli pun menjawab, berkata, "Kamu nggak usah bohong, jujur saja, nggak usah menutup-nutupi Gusmi." Tapi santri tersebut yang menjaga oleh Gusmi tersebut tetap berkata, "Mboten Kiai, Gusmi tetap ada di pesantren selama seminggu ini, tidak pergi kemana-mana." Nah, tapi Kiai Jajuli belum menyadari kewalian ataupun karomah dari Gusmi ini. Nah, ketika Gusmi beranjak usia 13 tahun, Gusmi dikirim oleh ayahnya yaitu Kiai Jajuli untuk nyantri di pesantren Lirboyo atas permintaan Kiai Haji Ma'rus Ali. Nah, Kiai Haji Ma'rus Ali ini adalah pengasuh dari pondok pesantren Lirboyo tersebut. Nah, namun Gusmi ini hanya mampu di pesantren Lirboyo tersebut hanya 16 hari saja. Setelah itu Gusmi ini pulang. Nah, kepulangan beliau ini Gusmi ini membuat heran keluarga dan sanak saudaranya karena baru 16 hari saja sudah pulang dari Lirboyo. Nah, karena itu Gusmi pun menjawab berkata seperti ini, "Saya sudah 16 hari nyantri di Lirboyo dan saya sudah belajar sungguh-sungguh dan saya sudah bisa menguasai ilmu tersebut." Nah, Kiai Jajuli pun bingung dong, 16 hari masa sudah bisa menguasai banyak ilmu. Nah, setelah itu Kiai Jajuli pun mengetes Gusmi dengan dites beberapa kitab dan Gusmi pun menunjukkan kemampuannya. Bahkan Gusmi pun bisa menguasai kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin, bahkan juga tafsir Jalalain. Nah, Gusmi ini walaupun berada di lingkup pesantren, tapi Gusmi ini sering berdakwah di luar pesantren, berada di tempat lokalisasi, diskotik, tempat-tempat preman maupun di tempat-tempat tukang becak dan juga warung-warung pinggir jalan. Nah, ada suatu
cerita saat itu Gusmi berada di diskotik. Gusmi ini berangkat ke diskotik, lalu sampai di diskotik Gusmi ini mengambil minuman keras lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, salah satu pengunjung diskotik ini kenal dengan Gusmi ini. Nah, lalu berkata kepada Gusmi begini, "Gus, sampean kok malah minum minuman keras, padahal sampean tahu kalau itu minuman keras dilarang oleh agama." Nah, Gusmi pun menjawab, "Saya tidak meminumnya, saya hanya membuangnya ke laut." Nah, orang itu pun heran dong dengan orang-orang yang ada di diskotik tersebut. Jelas-jelas Gusmi ini memasukkan ke dalam mulutnya, malah bilang ke dalam laut. Jadi semua orang di diskotik itu pun akhirnya ya apa ya namanya, heran gitu, kok padahal diminum tapi kenapa bilangnya ke laut. Nah, dalam keheranan tersebut Gusmi pun angkat bicara, "Kalau tidak percaya, saya membuangnya ke laut, sini mendekat, lihat mulut saya." Lalu Gusmi pun membuka mulutnya lebar-lebar dan terlihat laut di dalam mulutnya. Jadi ketika Gusmi membuka mulut itu terlihat laut yang bergelombang. Nah, setelah itu orang-orang yang berada di diskotik tersebut pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu menyatakan bertaubat dan meninggalkan minuman keras tersebut. Nah, ada cerita karomah ataupun kewalian dari Gusmi yang lain nih. Saat Gusmi berada di pelosok, saat berada di pondok pesantren Kediri tersebut, Gusmi mempunyai santri. Nah, santrinya ini tidak mau melakukan sholat. Jadi santri ini tidak melakukan sholat bukan tanpa alasan. Santri ini tidak melakukan sholat karena apa? Karena Gusmi tidak pernah melakukan sholat. Nah, ini bedanya ini. Seorang wali dengan orang-orang awam itu pasti beda. Orang awam melihat seorang wali itu tidak sholat, padahal seorang wali itu pasti sholat. Nah, ketika itu Pak santri itu tidak mau melakukan sholat. Nah, suatu hari jadi Gusmi mengajak seorang santri tersebut untuk mencari ikan. Nah, sore-sore Gusmi pun mengajak santri tersebut untuk mencari ikan di sungai dengan cara menjala. Nah, ketika mau maghrib tapi ikan belum banyak yang didapat, terus Gusmi pun berkata kepada santri tersebut, "Saya tak tinggal sih." Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, "Sebentar, saya mau pergi sebentar, saya tinggal dulu." Nah, seperti itu. Nah, setelah ditinggal oleh Gusmi, jaring tersebut penuh dengan ikan. Nah, ketika santri tersebut ingin mengumpulkan ikan tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang untuk untuk dibawa pulang, lalu ketika mengumpulkan ikan tersebut, santri tersebut melihat Gusmi itu sedang melakukan sholat di atas dahan pohon pisang nih. Nah, jadi Gusmi ini melakukan sholat itu di atas pohon pisang. Nah, jadi tidak pada umumnya orang-orang lain. Kalau orang lain kan sholat itu di rumah, di masjid atau di manalah yang lazim. Nah, Gusmi ini melakukan sholat itu di atas dahan pohon pisang tersebut sampai setelah sholat maghrib, sampai wiridan. Setelah itu disambung dengan sholat isya. Nah, setelah sholat isya tersebut, Gusmi itu pun akhirnya turun nih menemui santri tersebut dan berkata begini, "Ikannya sudah penuh belum?" Nah, santri tersebut hanya mengangguk dan menyatakan tobat dan tidak akan meninggalkan sholat lagi. Nah, Gusmi pun juga menyuruh santri tersebut untuk melakukan mandi taubat di sungai tersebut. Jadi masih banyak lagi. Nah, ada cerita lain nih dari seseorang yang rombongan ziarah itu. Jadi ada orang yang berziarah menggunakan mobil. Nah, dia itu berziarah ke makam waliwo. Nah, jadi kalau makam waliwo itu kan ada banyak pedagang nih, mulai dari pedagang makanan, pedagang pakaian, dan juga pedagang hiasan-hiasan dinding maupun hiasan yang lainnya. Nah, jadi setelah melakukan ziarah, para rombongan tersebut adalah salah satu peziarah nih itu membeli foto ataupun lukisan dari Gusmi ini. Nah, ketika itu setelah membeli lukisan itu pun ditaruh di dalam bagasi mobil. Nah, setelah itu mobil pun pergi nih pulang, mau ke arah pulang. Nah, baru sebentar mobil itu pun mogok. Karena mogok, lalu supir pun mengecek keadaan mesin pun masih baik dan semuanya masih baik semua. Nah, karena sudah dicek semuanya pun baik dan sopir pun tidak tahu kesalahan apa yang membuat mobilnya mogok, sopir pun meminta bantuan ahli mobil yang bisa memperbaiki mobil. Nah, setelah dicek oleh orang yang bisa itu dan orang yang mengecek pun tersebut juga mengatakan bahwa semuanya berjalan baik, dari bensin juga masih ada, terus oli, terus mesin, terus radiator juga baik semua, jadi mesin-mesin semuanya baik semua. Nah, setelah itu yang disuruh untuk
mengecek tersebut juga pulang dan mobil masih belum bisa menyala juga. Bahkan sampai berjam-jam para rombongan tersebut duduk di pinggir jalan sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok-ngerokok. Nah, karena sudah sekian lama belum bisa setelah, dan orang-orang yang rombongan itu berada di pinggir jalan sambil rokok, sambil ngopi, nah, pasti kan pada bercerita nih. Nah, ada salah satu teman rombongan tersebut bilang begini, mungkin gara-gara fotonya Waliullah Gusmi itu ditaruh di bagasi mobil, kan tidak sopan, masa fotonya Waliullah ditaruh di belakang, ditaruh di bagian bawah. Nah, temannya yang mendengar itu pun langsung notice nih, langsung nih, oh mungkin iya, coba kita ambil dulu fotonya. Nah, setelah fotonya diambil dan ditaruh di tempat yang baik dan sopan, lalu sopirnya pun disuruh untuk mengecek nih. Nah, betapa ajaibnya, mobil itu pun langsung menyala. Nah, padahal itu cuman fotonya Gusmi itu. Nah, gimana nih? Itu kan nggak masuk logika lah, kalau dalam ilmu seperti itu tidak masuk dalam logika. Terus ada cerita lain, yaitu ketika Gusmi mengajak santri seniornya untuk pergi ke warung atau masakan Cina. Nah, jadi Gusmi itu bersama santri seniornya itu mengajak santri tersebut untuk makan di warung Cina. Setelah sampai di warung Cina, Gusmi pun memesan daging babi. Nah, bingung dong santri yang senior tersebut, kok kenapa Gusmi memesan daging babi. Nah, setelah daging babi datang lalu dihidangkan, Gusmi pun berkata, cepat makan daging ini. Nah, tambah bingung dong santri ini, kenapa ini sudah memesan daging babi, malah saya yang disuruh makan juga. Nah, dalam benak hati santri tersebut dalam kebingungan nih. Santri tersebut ingat ketika cerita Gusmi itu ingin meminum minuman keras, lalu sebelum sampai ke mulutnya itu sudah menjadi air putih biasa. Nah, santri tersebut ini ingin itu cuman gini, mungkin nanti sebelum sampai ke mulut saya, daging babi ini sudah menjadi daging kambing atau daging sapi lah. Nah, setelah mau dimakan, plak, santri tersebut ditampar oleh Gusmi. Nah, Gusmi juga terlihat marah. Lalu Gusmi pun berkata gini, kenapa kamu mau makan daging babi ini? Apa hukumnya daging babi ini? Nah, santri tersebut menjawab, daging babi ini haram Gus. Lah, kenapa kamu makan? Santri tersebut pun memberikan sanggah, tapi Gus, tapi apa? Kata Gusmi, kamu mondok sudah berapa tahun lamanya, kok nggak tahu daging babi ini haram? Nah, lalu Gusmi pun berkata, siapa yang memerintahkanmu makan daging babi ini? Sampean Gus. Lah, kalau begitu siapa yang kamu dahulukan? Allah atau saya dulu, atau saya makhluknya ini? Nah, kalau untuk diri kita sendiri itu terapkanlah ilmu syariat agar kita berhati-hati. Tapi untuk melihat orang lain, kita gunakan hakikat agar kita berprasangka baik nih ya. Nah, terus ada yang bertanya, kenapa kok Gusmi ini kan pakaiannya nyentrik sih, sering pakai jeans, terus kaos oblong, dan juga kacamata hitam. Kacamata hitam ini tidak lepas dari Gusmi ini. Nah, karena apa Gusmi ini selalu memakai kacamata hitam? Karena apa sih? Jadi Gusmi memakai kacamata hitam ini karena Gusmi ini dapat melihat masa depan seseorang. Jadi ketika Gusmi ini dipertemukan dengan seseorang di jalan atau di mana, jadi Gusmi bisa melihat masa depan seseorang tersebut. Ketika Gusmi melihat masa depan seseorang tersebut yang akhirnya buruk atau akhirnya tidak baik, tidak beruntung, Gusmi ini pun menangis. Nah, jadi kacamata tersebut untuk apa? Agar Gusmi ini ketika menangis ini tidak terlihat oleh orang-orang yang lain, karena Gusmi ini bisa menyaksikan masa depan seseorang. Jadi ketika masa depan seseorang tidak baik, buruk, ataupun tidak beruntung, Gusmi pun akhirnya menangis. Nah, jadi benar sekali ya kata Gusmi waktu mengajak santrinya tersebut makan daging babi kan. Kita untuk diri kita sendiri gunakanlah ilmu syariat agar kita berhati-hati, dan untuk orang lain gunakan hakikat agar kita berprasangka baik. Nah, karena apa? Karena wali-wali Allah itu, kekasih Allah itu memang terlihat nyeleneh. Kita tidak tahu apa maksud mereka, begini. Kita tidak tahu maksud mereka, padahal maksud mereka itu sangat baik. Nah, karena kita orang biasa, kita orang awam, kita
kita hanya tahu sebatas penglihatan saja, sebatas panca indera kita sendiri, tidak bisa melihat hakikat orang lain. Makanya Gus Mi pun berkata seperti itu kepada santri senior tersebut, untuk menggunakan ilmu syariat pada diri kita sendiri agar berhati-hati. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan wali-wali Allah ataupun keluarga wali Allah tersebut, Gus Mi, Gus Dur, juga wali-wali lainnya, apapun mereka tingkah, apapun apa yang mereka lakukan, kita tetap harus berprasangka baik, karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wali-wali Allah tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Saya Hamzah, saya akhiri, good night.